Oke guys, jadi hari ini ya kelihatan grup panin terbang semua ya. Gue nggak tahu kenapa ya, dan gue nggak ngecek. Tapi yang pasti, yang gue lihat mungkin karena laporan keuangannya bagus ya. Karena PNLF sendiri memang laporan keuangannya bagus banget ya. Dan Panin Invest sendiri laporan keuangan juga bagus. Jadi kuartal satunya grup panin ini luar biasa semua ya sebenarnya. Dan mereka tuh memang layak untuk dihargai dengan harga sekarang dan naik ya, diapresiasi market itu udah normal guys. Oke. Bang, jadi saya mau masuk bang, jangan goblok ya kalian ini ya, jangan otaknya harga terus. Ingat bisnis, ingat bisnis. Kalau kalian memang fokus bisnis, masuk bukan sekarang. Masuk itu udah dari tahun-tahun lalu waktu mereka nggak kemana-mana. Lu jangan bilang gua tuh gua baru masuk sekarang bang, bisnisnya bagus ya. Itu lu tuh orang FOMO sebenarnya. Yang jadi nggak usah denial, jujur-jujur aja udah sama diri kalian ya. Jangan kelihatan bodohnya. Oke, jadi gimana bang prospek ke depannya grup panin itu? Nah, grup panin sendiri kan memang lini bisnisnya banyak banget ya. Ada asuransi, ada finance, ya finance juga asuransi sih. Apalagi gua asuransi juga. Oke, terus ada perjalanan ya, travel, terus ada bank ya. Bagus banget. Memang finance semua, dan ingat grup panin itu salah satu grup yang kuat ya secara keuangan. Oke guys, ya, dan seperti Pak Lokeh ngomong dulu waktu krisis moneter, mereka yang paling kuat kokoh kan, gue setuju ya. Jadi kalau misalnya nanya gue apakah prospeknya bagus-bagus, grup panin itu salah satu grup favorit gue sebenarnya ya. Apalagi kalau sahamnya nggak kemana-mana, itu gue paling demen karena gue bisa cicil beli, karena bisnisnya itu jelas ya dan gampang untuk dimengerti ya. Oke, dan karena nanya gue, Pak Lo tuh masih ada di dalam nggak sih PNLF? Kayaknya gue bilang udah nggak ada ya, karena Pak Lo tuh kan dia, kalau PNLF gue tahu ya, sepak terjang beliau biasanya beliau itu dari 100-an masuk sih gitu loh. Nah, beliau kan udah keluar tuh waktu di harga 700-an ya di 700-an udah keluar semua dia kan. Nah, jadi kalau sekarang gue nggak tahu dia ada atau enggak, harusnya sih udah nggak ada sih ya. Tapi di Cevin kan, coba kita lihat di Cevin dia kayak masih antara masih ada atau enggak ya, udah nggak ada juga ya. Ya udah nggak ada juga sih, udah nggak ada juga. Jadi kalau lihat dari valuasi memang pada murah semua, nggak mahal ya, tapi memang pergerakan mereka itu saham itu agak kurang diapresiasi sama market gitu aja sih. Cuman kalau sekarang kan memang udah ada momentum yang gue nggak tahu ini momentumnya apa, ini belum ada berita keluar dan belum ada kejelasan ya. Jadi gue bisa bilang sih untuk sekarang ya gue masih agak kurang ya kalau untuk soal harganya ya, karena ini mungkin ada sesuatu aja sih. Tapi kalau secara bisnis itu bagus banget. Kalau secara bisnis sih gue dari awal masuk sebelum dia terbang kayak gini, makanya gue bilang nih agak hati-hati guys ya. Mindset kalian mesti dijaga ya. Mindset, ingat guys, mindset anjir ya, kalian ingat dulu. Oke. Nah, jadi apakah bakal bagi dividen lagi? Gue nggak tahu cuy, gue nggak tahu ya. Karena gue belum ngecek bisnisnya gimana, karena gue nggak punya, cuman gue ngerti bisnisnya itu bagus gitu aja sih. Nah, jadi kalau kalian nanya gue untuk valuasi sekarang murah sih. Valuasi sekarang murah, cuman udah ketinggian ya, murah tapi ketinggian. Karena ya kalian tahu lah, sepak terjang grup mereka kan memang sahamnya agak rendah gitu loh. Kalau udah kayak gini udah agak tinggi kan. Jadi kalian mesti pinter-pinter juga nih momentumnya nih, di mana nih bagusnya gitu loh investasinya gitu kan. Nah, kalau misalnya ada beberapa dari teman-teman kita ada yang udah ambil kayak panin syariah dari awal gitu kan. Nah, itu mereka tuh memang fokusnya ke bisnis ya. Selama kita nge-live sih ada beberapa teman-teman kita yang memang mindset kita, puji syukurnya selama kita ada konten kayak gini ya, terus gue nge-live ya belakangan gue nggak nge-live dulu sih soal gue lagi sibuk banget, tapi nanti gue bakal nge-live lagi ya. Puji syukurnya mereka terbantu ya, dan teredukasi, dan gue seneng juga mereka enjoy ya. Maksudnya enjoy dalam berarti kita tuh bisa nganalisa bisnis ya, jadi fokusnya kalian ke bisnis ya. Nah, jadi kalau nanya kalian, bang dari semua itu yang paling bagus apa ya? Kalau paling bagus dari gue ya, by the way ini disclaimer on ya, ini bukan ajakan jual membeli suatu saham ya. Oke, untung rugi kalian tanggung sendiri ya. Jadi disclaimer, gue bakal bilang yang bagus itu apa? PNIN. Karena itu saham yang paling bukan paling bagus kayak mana? Evaluasi paling murah, labanya gede. Sama PNBN. Dua ini yang paling gue suka. Jadi PNLF bagus bang. PNLF juga bagus sih. Gue demen 3 sih berarti. PNLF, PNBN sama PNIN. Ini 3 aja sih. Tapi kalau misalnya minta gue pilih salah satu, gue bakal ambil PNIN. Karena pertama, valuasi ini udah paling murah, kelewat murah, dan labanya tuh gede loh. Gede tapi nggak kemana-mana gitu. Lo bandingin sampai udah 1.500 triliun, tapi labanya cuma segitu, dan ya lo kayak mana kan? Oh, jangan ngomongin itu lagi. Oke, cuman ya banyak FOMO soalnya kan. Jadi biar sadarin kalian gitu. Nah, jadi gimana ya? Ya itu aja sih, salah satu dari situ aja sih kalau menurut gua sih ya. Jadi kalian kalau mau lihat saham juga mesti pintar-pintar ya. Memang banyak saham-saham, contoh lah saham-saham yang udah
kayak tinggi naik gitu, ada beberapa yang bagus ya. Contoh aja satu kayak AMMN ya, aman mineral ya, itu kan udah tinggi banget tuh, valuasi udah mahal ya kan. Tapi memang iya secara laba tuh gede banget, 2 triliun. Ini wajar sih, gue merasa dia wajar banget di harga seperti ini, dan harganya tuh dinaikin karena memang secara bisnis ini bagus ya. Ini gue nggak bakal bahas di sini karena kita ngomong soal masalah PNLF, cuman nih kasih lo sekilas saja ya. Ini karena mereka kan industrinya tembaga, Cooper. Kalau aman itu tembaga itu salah satu komoditas yang Cooper ya, itu bagus sih gitu ya. Udah, kita ke PNLF dulu. Jadi lu nih gue bang, jadi kalau misalnya PNLF kayak grup PAN ini bisa turun lagi gak harganya? Bisa, karena ini kan kita nggak tahu momentumnya apa. Bisa jadi di dalam ada kepentingan, kita nggak tahu cuy. Jadi kalau gue sih pribadi, kalau misalnya kalian ada yang pingin masuk ya, gue sih saranin WNC dulu. Jangan FOMO. Ntar kalian FOMO, kalian nyalain pasar, kalian nyalain bursa, kalian nyalain manajemen. Jangan jadi orang bodoh lah ya, tolong lah ya. Gue di sini juga ngedukasi, juga bantuin kalian ya, biar kita Indonesia ini bisa maju juga ya. Gue tuh pingin banget ngebantuin, gue pingin berkontribusi juga ngebantuin bangsa ini biar maju, oke? Makanya gue tuh pingin mencetak sebanyak-banyaknya investor-investor yang benar-benar berkualitas ya. Karena gue nggak bilang udah gue sukses juga, gue belum sukses, tapi gue at least udah di jalan yang bener ya. Jadi gue mau kalian juga kayak gitu ya. Dan gue juga udah edukasi soal asuransi juga, instrumen-instrumen penting gue bakal terapkan di benak kalian. Jadi biar kalian juga bisa memutus rantai generasi sandwich juga ya. Jadi keturunan kalian juga bisa sejahtera lah intinya, oke? Nah, kok jadi itu ya? Kok jadi filosofi ya? Jadi udah gitu aja sih ya. Jadi nggak ada masalah sih guys. Oke, nggak ada masalah, cuman memang udah nggak mahal aja. Nah, kalau mungkin kalian nanya gue lagi, bang, ada nggak kemungkinan misalnya grup ini bisnisnya ya di merger kayak Thanos? Enggak sih, karena kalau menurut gue ya, secara bisnis ini mereka ini sudah solid. Mereka sudah ada divisinya, sistem bisnisnya udah jelas. Jadi mereka nggak bakal ada merger-mergeran sih. Dan memang grup Panin kan bukan grup-grup yang tukang goreng-goreng saham juga sih, gitu loh. Malah mereka terkenal dengan grup yang jarang digoreng sahamnya gitu loh. Jadi kalau menurut gue sih nggak bakalan sih ya. Jadi intinya tetap stay on the business ya. Bisnisnya memang bagus, oke. Keuangan, dan keuangan ini kalian bisa lihat dari perkembangan di negara kita gitu loh. Di Indonesia perkembangan kita gimana secara ekonomis. Ketika ekonomi Indonesia naik ya, otomatis saham-saham seperti finance itu bakal bagus labanya itu. Dan bukan rocket science lagi guys, itu udah fix ya. Jadi kita berdoa aja. Gue sih setiap hari berdoa semoga negara kita maju, cepet maju, orang juga maju ya, biar kalian semua sejahtera, oke? Biar kalian semua di sini yang nonton juga ya, kalian tuh sejahtera lah intinya lah. Makanya gue seneng banget bisa bantuin kalian edukasi kayak gini terus ya, bikin video. Gue baca komen-komen kalian juga, kalian banyak terbantu, ada yang newbie dan sebagainya. Gue bersyukur banget dan thank you buat dukungannya guys. Gue bakal ikhlas bantuin kalian ya, oke? Next, apalagi pertanyaan yang paling sering ditanya, bang, ini pertanyaan bodoh paling banyak ditanyakin orang sih. Kalau bangkrut gimana bang? Kalau gocap gimana bang? Kampret, itu otak dihilangin ya, kayak gitu-gituan ya. Nggak bakalan bangkrut dan nggak bakalan gocap, udah gitu aja. Perusahaan bagus kok dibilang kayak itu. Makanya itu orang spekulasi ya. Itu spekulasi. Pokoknya intinya buka laporan keuangan, baca ya guys, baca laporan keuangannya, oke? Jadi semoga membantu ya, sekali lagi ya, oke? Baca laporan keuangan, ingat laporan keuangan dibaca per kuartal ya, baca terus ya, biar kalian tetap, intinya harga itu relevan. Harga mengikuti kinerja perusahaan. Naik turun suatu saham itu ada alasannya, oke? Selalu disclaimer on, ini bukan ajakan untuk membeli, ini cuma edukasi ya. Jadi untung rugi kalian tanggung sendiri, oke guys? Jadi selamat beredukasi ya, beredukasi ya, memang sih gue ngedukasi. Dan ya, sehat selalu di mana pun kalian berada, sukses terus dan